Puji Tuhan, saya bersyukur kalau melihat jemaat tempat ini semua boleh sehat-sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Dan beberapa jemaat ada yang baru, juga nanti kita kenalan. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul tentang diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Firman Tuhan pagi ini. Di masa pandemi begini, pasti banyak pengkhotbah agak riskan menceritakan tentang berkat. Bagaimana kami memberkati orang situasi seperti ini, ya kan? Pendeta cuma ngomong tok, ngomong doang. Kami ini loh yang mengalami, kalau pendeta kan cuma duduk, diam, mempersiapkan khotbah, dapat pegang. Tapi kalau kami ada yang bekerja, menunggu toko, tokonya nggak laku, atau menunggu jualan makanan, menunggu pelanggan. Nah, kenapa? Tapi firman Tuhan harus disampaikan tentang menjadi berkat untuk supaya kita diberkati ya. Kami sebagai pengajar berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan mempraktekkan firman Tuhan. Pada awal corona, gereja tempat tidak ibadah. Di situ secara manusia saya merasa kalau nggak ibadah selamanya kayak mana gitu ya, sebagai manusia kami juga merasa kayak mana ya. Terus saya berpikir, kok nggak dari dulu kita mulai mencari skill atau harus memulai usaha apa supaya tidak fokusnya cuma pendeta gitu ya. Pasti banyak berpikiran macam-macam, itu secara manusia ya, apalagi ibu rumah tangga, banyak ketakutan yang menghantui ya, jalanan sepi, toko-toko sepi, itu pasti secara manusia biasa ya kan. Tetapi setelah saya di Surabaya, saya melihat dengan keadaan seperti ini banyak ibu-ibu menjadi kreatif ya, ibu-ibu menjadi kreatif, termasuk saya punya kakak saya ya, dia rupanya sekarang tuh sibuk pegang HP terus ya, terus padahal kita nih jalan-jalan nih berdua gitu ya, tapi dia sibuk pegang HP terus dia maaf, dia bilang sama saya gitu. Terus kenapa? Aku dulu benci lihat kamu pegang HP kayak gitu toh. Kamu diajak ngomong pegang HP kata gitu ya. Terus ternyata karena waktu itu saya pegang HP karena saya jualan, ya kan? Karena orang jualan pasti, apalagi jualan online pegang HP. Dia nggak suka lihat saya, tapi dia nggak ngomong. Sekarang dia kerjaannya pegang HP karena sekarang dia ikut-ikutan jual online ya. Puji Tuhan, orang menjadi kreatif dan dia ada penambahan karena dia juga bekerja harus dipotong, ya kan? Kalau biasanya 1 hari, sekarang cuma sampai setengah hari aja, otomatis uang persembahannya juga dipotong ya. Jadi semua mengalami krisis, ya kan? Adik saya yang biasanya kerja enak luar negeri tur kemana-mana ya kan, sekarang harus di rumah karena nggak ada orang pergi tur. Di situ dia membuat stok merah dan dia buka PO, terus bikin kue-kue apa, kue-kue kering, kue apa, semua buka PO ya kan. Walaupun orang kekurangan, tapi makan tidak berkurang. Semakin orang di rumah semakin lapar. Apalagi musim hujan kayak gini ya, musim hujan kayak gini pada lapar. Makanya ibu-ibu semua itu kalau kreatif buat makanan dijual bisa laku ya. Banyak orang mulai berlomba-lomba untuk mencari pemasukan. Yang ibu-ibu juga berusaha untuk ngirit ya, ngirit supaya uangnya cukup untuk sebulan. Termasuk saya ya, saya juga berusaha harus ngirit ya kan. Di Surabaya saya tidak bertambah melar, biasanya saya bertambah melar, tapi saya tidak, karena saya belajar untuk irit ya kan. Situasi seperti ini kita semua irit. Biasanya kalau brownies itu yang 45.000 satu pak, sekarang kami membuat sendiri ya. Puji Tuhan, jadi kreatif. Jadi disitulah ya, walaupun mengalami masa-masa nggak enak, tapi kita tetap harus bersyukur. Mungkin pengeluaran kita harus kita irit ya, tapi kan memang kan dengan adanya corona ini baju terlalu banyak beli ya kan, semua barang-barang karena kita jarang berpergian ya kan, jadi irit, semua ada hikmahnya ya kan. Kita ada yang susah sekarang ini ya, tapi juga ada yang biasa-biasa aja, tapi mayoritas pasti susah. Jangan pernah susah berkepanjangan ya, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, Tuhan pasti tahu apa yang diperlukan anaknya ya. Yang penting kita dekat pada Tuhan. Tuhan kita juga ingin kita ngomong setiap hari. Tuhan gak pernah bosan mendengarkan kita
ya kan? Seperti anak-anak kita juga dengan orang tua. Orang tua pasti rindu mendengarkan anak-anaknya ngomong, walaupun yang diomongin cuma itu aja. Tapi sebagai orang tua kita senang ketika mendengar anak-anak mau komunikasi dengan kita. Begitupun juga Tuhan ya. Makanya jangan, aku hari ini gak berdoa lah Bu, doaku masih sama seperti yang kemarin. Doaku sama Tuhan masih cuma minta, Tuhan berkati kami hari ini, makanan kami yang secukupnya. Atau Tuhan berkati kami supaya toko kami lancar. Saya lama-lama males bosan berdoa. Bukan seperti itu ya. Tuhan kita bukan dianggap Tuhan sebagai apa? Yang iyalah kamu cukup berdoa sekali nanti saya ini. Tuhan senang ketika kita ngobrol, kita curhat ya. Jadi Bapak Ibu di tempat ini, walaupun kita saat ini mungkin mengalami hal-hal yang enak, jangan berhenti curhat dengan Tuhan. Karena Tuhan kita masih ada ya. Maka Tuhan menjelajah, melihat apa yang kita perlukan. Kita perlukan kesehatan, kekuatan, keuangan atau apa, Tuhan melihat apa yang kita butuhkan, ya kan? Berkat bukan cuma berbicara tentang kekayaan. Banyak orang mempunyai paradigma kalau kita kaya berarti kita diberkati. Duitku banyak berarti aku diberkati, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, berapa banyak akhir-akhir ini orang kaya meninggal, ya kan? Orang kaya meninggal. Apakah mereka nanti di sana termasuk orang kaya? Belum tentu, ya kan? Banyak orang tua meninggal. Barusan ini yang kemarin tuh katanya yang punya Yestoya juga meninggal, yang di Y Jepara. Itu orang kaya juga. Terus ada orang kaya mana lagi meninggal, ya kan? Apakah mereka dalam kehidupannya itu pernah berbagi dengan orang lain? Mungkin ada yang berbagi, tapi ada yang tidak, ya kan? Tidak semua orang mau berbagi. Kadang-kadang orang merasa kaya, aku mau kaya 7 turunan, aku mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terus besoknya harus dipanggil Tuhan, apakah dia sempat menikmati? Nggak sempat, ya kan? Nggak sempat. Apakah dia sempat berbagi? Nggak sempat juga kadang-kadang ya. Kalau orang semakin kaya, kadang-kadang semakin pelit, ya kan? Semakin pelit. Mereka semakin irit dan pelit. Mereka sukar mengeluarkan uangnya. Itu orang-orang kaya yang belum mengerti kebenaran firman, ya kan? Ciputra juga meninggal, tapi katanya dia banyak memberikan bantuan sosial. Termasuk Menteri Sosial kita yang barusan ini ya, Menteri Juliari Batubara. Gajinya menteri itu puluhan juta loh ya, nggak cuma 1 juta, 2 juta, puluhan juta. Tetapi dia merasa kurang. Ini Menteri Sosial itu ya. Menteri Sosial, namanya tuh sosial. Kalau sosial berarti biasanya suka berbagi. Menteri Sosialnya ini ngentit, kalau bahasa Jawanya ngentit apa? Korupsi. Dana bansos itu diambil 10.000. Bayangkan berapa juta kali 10.000 yang dia ambil. Jadi uangnya itu nimbun banyak. Bisa ya orang seperti itu ya. Ketika melihat keadaan seperti ini, tapi dia malah mau-maunya ngambil uang dari jatahnya orang nggak punya, orang yang membutuhkan. Itulah manusia. Manusia sangat tamak, ya kan? Gajinya sudah besar, sudah sering kemana-mana, ke luar negeri kemana-mana, tapi mereka masih pikirnya korupsi, ya kan? Makanya lagi dicanangkan ada hukuman mati untuk para koruptor, karena koruptor ini sudah kaya sebenarnya, tapi mereka kurang kaya. Padahal orang berpikir pada waktu Menteri Sosial ini bicara, dia mengajak orang supaya nggak korupsi. Kalau korupsi itu malu, yang malu anak-anak kita, kata dia bilang gitu kan. Tapi ternyata dia sendiri juga korupsi karena dia tidak dapat menahan ketamakannya. Itu inti dasar manusia adalah tamak, ya. Kita boleh mengumpulkan harta kita, tapi jangan lupa kita melihat orang sekeliling kita. Misalnya, aku mau ngumpulin untuk anakku yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rezeki orang, berkat orang itu sendiri-sendiri, ya kan? Teman saya ada beberapa yang gila, ya, gila, terus ada yang jatuh ini. Padahal waktu saya kuliah itu mereka anaknya orang kaya-kaya nih, anaknya orang kaya-kaya. Mereka sudah pakai mobil, sudah apa ya, terus bapaknya pabrik, ya kan? Sekarang yang satu di pasar itu ada pasar duduk di situ dia. Yang satunya lagi dia jualan galon, dia angkat-angkat galon. Ada lagi yang bikin tempe sekarang. Jadi percuma kalau orang tua itu mengumpulkan harta banyak-banyak,
tetapi tidak membangun karakter si anak, ya kan? Jadi harta itu nggak melulu ditimbun-timbun, pikirkan orang lain juga di sekitar kita, ya kan? Anak itu dibekali dengan kehidupan, ilmu tentang kehidupan, bukan diberkati tentang kekayaan. Karena kalau kekayaan bisa habis, ya makanya jangan anak-anak muda di tempat ini, aduh aku merasa mempunyai orang tua yang miskin, sedih banget gini. Gak usah sedih, ya gak usah sedih. Kalian semua bukan ditakdirkan menjadi orang miskin, ya kan? Yang penting kalian ada tekad dan kemauan. Banyak anak-anak yang lahir dari keluarga tidak punya tetapi menjadi sukses, menjadi menteri, ada yang menjadi apa? Dokter. Makanya mulai sekarang tuh belajar ya, bukan pacaran. Ya anak-anak sekolah, ya. Kalau ibu ngomong kan kayak gitu terus kan, nggak ada pacaran, tapi belajar. Acoy, kamu belajar dan benar ya. Kamu jepang nanti mau di perantauan belajar, ya. Semua kalau anak sekolah tujuannya belajar. Kalau susah mungkin sekarang dia bekerja, mau nikah lagi sampai mau nikah masalah dia kan, dia udah bekerja, ya kan. Kalau perempuan biasanya begitu, kalau nggak mau sekolah nggak apa-apa, kerja aja lah, ya. Nanti paling menikah dengan seseorang, terus jangan matre, cari yang kaya raya, cari itu yang ya cukup lah, cukup punya mobil, cukup punya rumah, cukup punya semua ya kan, cari yang cukup lah ya, nggak usah cari yang kaya banget tapi bodoh, ya kan, udah kaya bodoh, jadinya itu nanti kasihan kan, ada yang jadi pengemis, ada yang apa galau, gitu ya. Tugas orang tua mendidik anaknya dengan benar. Ya kan, sekalian saya nanti minta izin, saya juga sering-sering pulang pergi ke Surabaya karena anak saya 2 orang nanti akhirnya di Surabaya sementara ya, mereka kuliah sama sekolah di situ. Karena kami juga sebagai hamba Tuhan tidak mau seperti Imam Eli. Pernah dengar cerita tentang Imam Eli kan? Tidak dapat mendidik anaknya, akhirnya anaknya semua mati binasa. Ya kan? Tugas orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan benar. Dan anak-anak tugasnya adalah belajar. Kofando aja kuliah selesai, gitu kan? Sekarang dia membuka usaha. Dulu belajar nggak kok? Pasti belajar, ya. Belajar yang rajin, yang giat dapat beasiswa. Itu nyenangin orang tua kalau dapat beasiswa itu ya. Karena orang tuanya jadi ngirit, ya. Ngirit, kasihan orang tua ini juga mikirin anak-anak itu ya. Oke. Kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, ibu bapak ayat yang genap. 3, 2, 1. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala perkara yang akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kamumu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu dan anak sertamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijadikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang benar. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka takut kepadamu. Juga Tuhan akan menyampaikan engkau dengan kebaikan dan keburukan kamu dan hasil ternakmu dan hasil kamu. Karena diberikan Tuhan dan bersumpah kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan
pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Dalam Ulangan 28 ayat 1-14, bukan berkat bukan melulu berbicara tentang kekayaan. Ya, berkat bisa berbicara tentang keamanan. Keluaran 28 ayat 3 dan 6 ya. Berkat bicara tentang keamanan, bukan cuma kekayaan. Yang kedua, berkat berbicara tentang kemenangan. Ulangan 28 ayat 7. Yang ketiga, berkat berbicara tentang kesuksesan. Yang keempat, yang ketiga tadi tentang kesuksesan dalam Ulangan 28 ayat 13 ya. Yang keempat, berkat bisa berbicara tentang keluarga yang bahagia. Ya kan? Untuk apa ibu bapak uangnya banyak tapi merasa tidak aman? Ya kan? Saya mau pergi kemarin aja, mau ke sini aja, cuma ninggalin kompor aja ya, ninggalin kompor sama kulkas apa itu udah merasa, aduh, tak tinggal lama hilang nggak ya? Itu cuma kompor itu ya, belum yang banyak kali berkahnya. Tapi ketika saya punya Tuhan, saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena beberapa kali di dekat kami tinggal itu ada yang kecolongan itu karpetnya diambil, kipas angin itu diambil semua ya kan. Jadi ya itu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan kita harus merasakan aman. Itulah bedanya. Berkat bukan melulu tentang berbicara tentang kekayaan, tapi juga bicara tentang keamanan. Ketika kita sudah merasa aman, tenang, itu semua juga berkat Tuhan. Bisa tidur nyenyak, itu juga berkat Tuhan. Saya kemarin aja tidur dari pulang pagi, siang sampai besok siang, nggak makan malam, nggak makan apa ya. Itu saya merasa sukacita banget. Aduh, saya merasa aman. Saya nggak mikir anak saya makan apa, tapi karena mereka sudah saya didik untuk mandiri ya kan, jadi mereka bisa masak sendiri. Saya pokoknya tidur sama bapak sampai besok pagi. Ya kan, itu berkat keamanan bagi saya ya. Yang kedua berkat kemenangan, ya kan, kita bisa mengalami kemenangan ketika kita mengalami kesusahan, terus kita bisa menang, melewati, mengatasinya, itu semua merupakan berkat. Ya, jadi berkat bukan cuma melulu tentang kekayaan, berkat juga tentang kesuksesan. Sebagai orang tua sukses mendidik anaknya menjadi seorang yang bisa mandiri, itu juga merupakan berkat. Ya, jadi jangan terus anak-anak menuntut orang tuamu ngasih apa-apa ya. Ingat-ingat itu ya, semua anak muda tempat ini, semua itu milik orang tuamu, bukan milikmu. Kamu nggak ikut cari, yang cari orang tuamu. Jadi tanamkan pikiran kamu berusaha sendiri untuk mendapat berkat itu, bukan terus menggantungkan, alah bapakku udah punya mobil, alah bapakku udah punya rumah, aku nanti tinggal tidur-tiduran. Tidak seperti itu, karena harta akan habis ya. Jadi kita berkat bukan berbicara tentang kekayaan, berkat juga berbicara tentang keluarga yang bahagia. Banyak orang uangnya banyak tapi keluarganya gak bahagia, karena yang laki gak pernah pulang mungkin kan. Yang laki pulang ke sana pulang ke sini tapi gak pulang ke rumah. Banyak hal kalau orang-orang, makanya kalau jadi pria-pria ini harus berdoa sungguh-sungguh supaya tidak tergoda untuk harta, cinta dan wanita. Yang bapak-bapak jadi korupsi atau apapun itu ya. Lebih baik melihat keluarga yang bahagia. Kalau uangnya banyak, jangan bingung untuk ngasih si A si B, kasihkan aja sama istrimu, ya kan? Yang bapak-bapak kasihkan aja istrimu atau anakmu. Jadi keluarganya bahagia. Siapa di sini yang nggak suka uang? Semua pasti suka uang, ya kan? Apalagi kayak gini semua pasti suka uang. Itu tadi Cifafang yang baju merah ya, tak kira Ibu Haja dari mana masuk ya? Ada Cifafang, ya kan? Ketika kita mau memberkati, itu tadi kan berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita mau menjadi berkat, jangan menunggu kita kaya dulu loh ya. Jangan menunggu kita kaya ketika kita menjadi berkat. Seorang yang bernama Bai Feng Li dari Taipei,
Dia meninggal dalam kemiskinan, usianya meninggal 93 tahun. Tetapi di situ dia adalah orang yang kaya luar biasa. Karena selama hidupnya dia memberikan hasil uangnya itu semua ke sekolah-sekolah. Karena dia waktu itu tidak sekolah, dia cuma menjadi pengayuh becak. Jadi dia menyumbangkan, kalau kalian nanti di Google itu by Finley, dia keluar. Jadi walaupun dia orang miskin, meninggal dalam kemiskinan, tetapi dia kaya. Ya kan? Kayanya kenapa? Dia memberi, membantu anak-anak itu 300 anak dia bantu. Dengan uangnya dia mengayuh becak itu. Dia makan cuma seadanya. Tapi dia dalam kemiskinannya dia berbagi. Dan dia meninggal dengan sukacita. Banyak orang, nggak banyak sih, kalau orang kaya memberi biasa. Tapi banyak orang tidak kaya memberikan hidupnya untuk melayani itu jarang. Ya, Ibu Teresa itu juga kan meninggal bukan dalam kekayaannya, tetapi dia pasti kaya di surga. Ya seperti Pak Bay Finley ini, sampai dia mau meninggal usia 90 tahun, kurang 3 tahun meninggal, dia masih menyerahkan tabungannya sebanyak 650 uang situ itu, uang rim, uang Taipei itu, dia menyerahkan uang itu untuk membantu sekolah-sekolah. Tujuannya supaya banyak anak tidak putus sekolah. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, baca dulu satu kali. Ini waktunya udah habis dimakan Vindi nih tadi ya. Vindi, kenapa panjang? Waktunya tinggal sedikit ini Vindi jadi. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Yang sudah baca tolong bacakan. Yang sudah bisa apa? 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Dicen-cen tolong sih. Nah, kelihatan nggak? Aku pakai kacamata. Oh, nggak pakai kacamata. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti budar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Contoh Alkitab di sini yang kita ambil adalah tentang janda Sarfat, ya kan? Janda ini adalah janda miskin. Dia tinggal di Sarfat, kalau sekarang Lebanon ya. Pada waktu itu kerjaannya dia cuma ngumpulin ranting-ranting kering itu untuk dijual dan dia pakai untuk membakar di rumahnya. Dia kedatangan seorang tamu, namanya Nabi Elia, ya kan? Dia disuruh membuat apa tadi? Roti, ya kan? Janda ini jujur dia bilang, kalau aku misalnya membuat ini, mungkin aku sama anakku mati, ya kan? Karena cuma itu yang aku punya, cuma roti kecil itu yang aku punya. Tetapi janda ini mempunyai hati yang tergerak untuk mengasihi sesama dalam kemiskinannya. Padahal janda ini gak banyak mengalami mujizat loh ya, tapi dia merasa tergerak oleh belas kasihan. Apa yang kita tiru dari janda falsafat ini adalah ada 3. Yang satu, karena tergerak mengasihi sesama, ya. Kita memberkati bukan harus kaya. Kita meniru teladan janda ini ya. Dia mau memberkati karena apa? Yang satu, karena hatinya mengasihi sesama. Padahal dia belum mengalami mujizat, tetapi dia harus mengalami ujian iman. Dia harus berani memberikan roti itu kepada tamunya, supaya tamunya makan terus dia mati. Itu pikirannya dia secara manusia. Dia tergerak karena mengasihi sesama. Padahal waktu itu dia itu adalah seorang janda. Janda memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah itu juga jadi bujingan. Tapi karena dia tergerak untuk mengasihi sesama, dia rela memberikan rotinya. Dia membuatkan roti untuk Pak Elia. Dia mempersilakan masuk. Yang kedua yang kita tiru dari janda ini adalah dia bertindak dengan iman yang besar. Yang kedua ya, yang kita ambil adalah bertindak dengan iman yang besar. Ia menurut diperintahkan untuk membuat roti. Padahal dia tidak tahu ketika dia setelah membuat roti itu masih ada lagi nggak rotinya itu, minyaknya itu ya, tepungnya itu. Tapi dia menurut karena dia bertindak dengan iman yang besar. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 1. Ini baca ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman
adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan hidup kita cukup, bahkan kalau boleh berlebihan Tuhan, dan gitu ya. Tetapi seringkali kita melihat kenyataan, kita cuma punya kecil ini Tuhan. Gimana kita mau mengharapkan yang besar? Makanya kita harus mempunyai iman yang besar. Kalau iman kita besar, maka sesuatu yang kita harapkan itu akan menjadi terbukti. Ya, seperti janda ini, dia tidak mencari alasan untuk menolak memberikan dan membuat roti yang kecil itu, karena dia mempunyai iman yang besar. Dia tidak berpikiran, aku habis itu begini. Tidak banyak pikiran. Makanya kalau mau memberi aja. Mau pemberian kita itu dibuang atau diapakan, kita memberi aja, ya. Karena sesuatu yang kita berikan itu pasti Tuhan perhitungkan, ya kan? Dia mempunyai iman yang besar. Yang ketiga yang kita tiru dari janda Sarfat ini adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Janda ini memberikan seluruh miliknya kepada Tuhan. Kalau kita pikir, iya Bu, cuma roti, coba punya rumah yang besar, punya ini apakah janda itu ini kan? Enggak. Kita nggak boleh menghakimi orang seperti itu. Tetapi yang kita contoh adalah janda ini, ya. Janda ini mau memberikan semua yang jadi miliknya untuk memberkati orang lain. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita beri, tetapi Tuhan seringkali melihat sisanya dari yang kita beri. Ya kan? Kalau janda ini memberikan seluruh hidupnya, setelah itu dia tidak punya sisa, walaupun cuma roti. Janda yang memberikan persembahan 2 peser, Tuhan melihat pemberian janda ini lebih banyak dibandingkan si kaya. Karena apa? Setelah janda ini memberikan 2 peser, dia sisanya nggak ada paling, adanya cuma berapa. Jadi Tuhan seringkali melihat kita itu bukan berapa banyak yang kamu beri, tetapi berapa banyak sisamu. Ya, sisamu yang kamu punya ini berapa banyak. Jadi jangan pernah merasa miskin kalau kita memberikan sesuatu. Itu yang kita perlu untuk apa? Tanamkan di hati kita, di pikiran kita ya. Jadi nggak ada alasan ya untuk kita masa corona ini nggak memberi, itu nggak ada alasan. Kita semua adalah orang yang diberkati karena kita sudah menang, ya kan? Karena kita sudah mempunyai keluarga yang bahagia, karena kita sudah mempunyai apa yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan. Kita nggak kena corona, loh puji Tuhan. Kemarin saudara saya kena corona itu 2 minggu, baru 2 minggu udah 170 juta. 2 minggu. Karena dia mau ikut ke rumah sakit yang itu penuh, di Surabaya penuh semua yang kena corona itu ya. Dia kena 170 juta 2 minggu karena apa? Ventilator ini sama ICU. Makanya bersyukur kalau kita ini sehat semua ya. Sehat itu mahal. Ya, itu berkat Tuhan. Jadi jangan pelit untuk memberi. Bu, kalau saya sekarang nggak punya uang loh Bu, kamu bisa memberikan telingamu untuk mendengarkan curhatan temanmu atau tetanggamu. Jangan tuh tetanggamu, Bu, aku tuh nggak bisa makan loh hari ini Bu, aku nggak punya uang. Terus kamu punya nasi, udah kasih aja nasimu. Kau dengerin, ya kan? Didengerin cerita apa, ya kan? Nah, saya di Surabaya ini malah teman-teman saya bilang, ayo kita buka persekutuan doa. Kata teman-teman saya ya, mumpung ada ibu di sini, Bu Pendeta. Padahal saya dulu pemalu, sekarang jadinya mereka manggilnya Bu Pendeta. Saya bilang kalau di Metro Bu Pendeta, kalau di Surabaya teman-teman aja ya kan. Tapi mereka bilang ayo kita buka persekutuan doa. Karena kan saya kumpulkan ibu-ibu ya, makanya teman-teman saya yang laki nggak reuni-reuni, enggak. Saya bilang khusus yang ibu-ibu, karena yang jadi tiang rumah tangga itu biasanya ibu-ibu yang harus banyak mikir ya. Bapak-bapak juga, tapi yang lebih dalam itu biasanya ibu-ibu ya. Nanti saya mungkin akan mikir itu, saya bilang nanti kalau sudah balik ya. Jangan pernah takut memberi, karena Allah kita itu sumber berkat. Dan jangan kita merasa miskin, nggak punya apa-apa. Jangan sering-sering bilang nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu dasarnya manusia selalu begitu, bilangnya nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita berani memberi, Tuhan pasti berkati. Natal cuma setahun sekali. Ini bukan saya apa ya, tapi kalau ibu bapak punya hati yang besar, boleh masak yang paling enak, wes masak yang paling enak kita bawa ke sini untuk berjamuan kasih, ya kan? Bukan terus lihat corona apa Bu, aku aja makan aja cuma Senin Kamis, nggak mungkin. Kita pasti makan tiap hari. Kalau kita suka memberi,
pasti Tuhan memberkati. Gak mungkin kita kekurangan, itu pasti ya. Hukum tabur tuai masih berlaku. Kamu menabur banyak, Tuhan memberkati banyak. Ini bukan berbicara tentang hukum tabur tuai antara Tuhan dan manusia, tetapi antara kita dan sesama. Tabur tuai masih berlaku ya. Kita mari belajar memberi supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita ya. Amin. Firman Tuhan, kita yang sudah diberkati mari menjadi berkat untuk orang lain. Berkat bukan berbicara tentang cuma kekayaan. Waktumu berikan ya. Waktumu bukan untuk bertetangga ya, untuk mendengarkan curhatan tetanggamu dan memberikan solusi. Makanya baca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada yang baru. Jangan ketika ada temanmu mengeluh, kamu juga tambah mengeluh. Iya, saya nggak punya uang juga, sama deh kita tos, ya kan? Sama-sama nggak punya uang, gitu ya. Tapi kalau kita bisa memberi nasi, berilah nasi. Kebanyakan kalau saya ada orang misalnya mau minta saya, pasti saya bilang punya nasi nggak? Saya kasih nasi. Kalau nasi semua pasti punya, ya kan? Kita ajak makan, minimal kan dia senang ya. Makanya ada tetangga saya itu misalnya ada pinjam uang, saya bilang saya nggak punya uang, ayo kita makan yuk. Itu aja udah senang. Ketemu di jalan, gitu kan? Yang penting diajak makan, kita pasti punya, itu berharga ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita. Amin. Merubah paradigma kami Tuhan, bahwa kami memberi tidak harus kami kaya terlebih dahulu Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar seperti janda Sarfat Tuhan, yang dalam kekurangannya dia bisa memberikan yang terbaik Tuhan, karena dia mempunyai hati yang mengasihi, hati yang mau mengambil tindakan dalam imannya Tuhan, yang mengharapkan sesuatu yang besar Tuhan, tapi dengan perbuatan dan tindakan dia dulu Tuhan. Memberkati Tuhan setiap jemaat tempat ini Tuhan, supaya mereka mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, terlebih lagi Tuhan juga sesama Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi berkat buat orang di sekitarnya Tuhan, dan boleh menjadi pelaku
pelaku-pelaku firman Tuhan, dan usahanya diberkati Tuhan. Apa yang jadi kebutuhannya Tuhan cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi ini. Terima kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Haleluya. Percaya katakan amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah memimpin kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus memelihara hidup kami Tuhan, dan kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan senantiasa Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa kami nikmati, dan kami selalu merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Bentar kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan selamanya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.